Hai, what's up, Gik? Kembali lagi, Gik, di taman bermain kami ya. So, welcome to our playground. Dimana channel ini untuk kita berhappy-happy ya. Dan kali ini kita akan melakukan Sunday morning ride ya. WK. Meskipun ini bukan pagi ya. By the way, ini udah sore malah. Jadi ini hari Minggu jam 3 sore nih. Jadi kita akan jalan-jalan random aja ya, nggak tahu deh kemana. Tapi kita udah masuk ke perumahan Grand Mutiara Residence atau Grand Permata kali ini ya namanya. Enggak, ini namanya Grand Mutiara Residence. Tepatnya berada di samping Kampung Mawar Desa Melati. Dan ini adalah perumahan yang levelnya tuh UMKM ya. Jadi orang-orang yang beli perumahan ini adalah biasanya dijadikan tempat usaha juga, kayak warung atau apalah gitu kan. Jadi memang ya begitulah. Beda kalau misalkan di perumahan yang ada di Kelar itu, Kartika Residence ya. Nah itu kan tipenya tuh klaster, jadi mereka tuh beli rumah bukan untuk dijadikan tempat usaha ya, tapi untuk memang ditinggali kalau di Kartika Residence. Karena itu tuh levelnya perumahan yang menengah ke atas lah. Kalau ini masih mid to low ya ini kelas. Jadi memang orang-orang yang beli rumah di sini tuh atau di perumahan yang levelnya UMKM ya, yang KPR itu, yang harganya tuh kurang lebih 125 jutaan lah gitu kalau cash. Ya biasanya kan dijadikan tempat dagang juga ya, tempat jualan. Dan it's okay, it's fine-fine aja kok. Nah kurang lebih kayak gini lah situasinya ya. By the way lumayan sepi sih ya. Cuma memang ada ya beberapa anak yang main layangan nih di perumahan ini. Yang kita khawatirkan sih itu nanti apa tuh ya, benang layangannya tuh bisa ke kabel. Ya itu agak tricky sih sebetulnya ya. Kalau musim hujan gimana nih, banjir atau enggak? Kalau rumahnya sih enggak. Tapi kalau jalanannya sih ada beberapa titik yang memang banjir. Cuma enggak semua jalan banjir ya. Cuma ada memang beberapa gang atau blok yang kebanjiran gitu. Tapi itu cuma jalannya sih. Kalau rumahnya kan biasanya lebih tinggi ya daripada jalan umumnya. Ya, jadi kalau perumahannya sih aman gitu. Cuma ya itu jalanannya tuh lumayan banjir ya kalau misalkan hujan yang agak deras gitu. Tapi itu terjadi ya pada perumahan yang levelnya UMKM, yang perumahan yang lain juga gitu. Bukan cuma di perumahan ini aja sih. Karena biasanya drainasenya itu tidak begitu diperhatikan ya. Kadang buang airnya juga kemana ini air drainasenya. Jadi nggak ada kayak danau gitu untuk penyerapan air hujan gitu, atau pembuangan terakhir lah gitu ke danau atau ke waduk gitu. Jadi ya begitulah. Nah biasanya kan di perumahan itu ada ini ya, ada pengumuman gitu. Jadi pengemis, pemulung, pengamen dilarang masuk. WK. Mungkin ada sedikit traumatik ya dengan kelakuan teman-teman pemulung, pengemis atau pengamen, oknum lah, nggak semua sih. Oknum yang mungkin ada yang nyolong atau apa, tapi itu oknum aja sih. Karena memang ada beberapa perumahan yang dipasang pengumuman kayak gitu ya. Pengemis, pengamen, pemulung dilarang masuk ternyata. Nah ini nih polisi tidurnya ini nih yang di perumahan tuh agak nyebelin sebetulnya, karena tinggi kayak gajruk, aduh ampun dah. Ya memang sih ya kita paham di sini juga banyak anak-anak lah, cuma yang nggak setinggi itu juga kali. Nah kalau jalan ini banjir nih kalau hujan nih, tapi jalanannya aja nih aduh kayak kobak aja gitu. Tapi sekarang aman, setidaknya untuk hari ini karena nggak hujan. Nah ini jalur utama, jadi ini jalur arteri ya perumahan Grand Mutiara Residence. By the way di sini juga ada 2 minimarket ya,
yang saling berhadapan tentunya Alfa sama Indo. Kalau jalur utamanya sih oke ya, lumayan ya, dapat 2 mobil bisa masuk nih kiri kanan. Cuma kalau masuk ke blok biasanya sih hanya 1 mobil. Ya tipe-tipe perumahan UMKM memang kayak gitulah. Nah ini tuh jalanannya tuh agak nanjak ya untuk kita bisa sampai ke gerbangnya nih. Jadi memang lumayan. Jadi kalau hujan tuh memang airnya jadi ke bawah ya, ke bawah perumahan. Kan perumahan itu tadinya sawah itu tadinya sebelum dibangun perumahan. Nah ini jalannya Kosambi Lagasari kan lumayan tinggi nih. Jadi sedangkan perumahan itu nolojok gitu ya. Apa tuh nolojok? Turunan. Jadi kalau hujan airnya tuh wow gitu. Air kiriman. Akhirnya kita udah masuk ke Jalan Kosambir Lagasari lagi. Sepi ya. Ya lumayan lah. Sekarang kita memasuki perumahan yang kedua, yaitu perumahan Terangsari ya. Jadi perumahan Terangsari ini mungkin untuk area Kosambir Lagasari ini adalah perumahan yang pertama ya. Jadi mungkin yang tertua gitu yang ada di area sini ya. Mungkin karena ya udah lama. Nah kayak gini nih jalanannya tuh agak jelek sih, tapi ada bagusnya juga tuh. Nggak semuanya bagus lah, ada beberapa titik yang berlubang memang. Ini perumahan Terangsari. Dulu tuh ada lapang bola di tengah-tengah perumahan. Ya lumayan lah ya buat hiburan. Tiap sore biasanya anak-anak suka main tuh di perumahan Terangsari. Nggak tahu sih ini ya, apakah masih ada unitnya nggak ya yang baru ya, yang dijual gitu. Kantor pemasarannya juga kayaknya udah nggak ada unit barunya deh kayaknya ya. Cuma kalau nggak tahu lah pokoknya. Tapi stok kita sih kayaknya udah nggak ada unit barunya deh, udah nggak dibangun lagi. Setidaknya untuk sekarang ya. Nah ini kita melalui jalan tikus nih, kita akan keluar dari perumahan Terangsari ya. Jadi kita ke gerbangnya aja lah. Ini tuh jalan tikus menuju Gang Ecot. Ini cuma muat motor 1-2 lah, tapi mobil nggak bisa masuk nih, soalnya ini kayak buntu. Nggak masuk sih kalau mobil. Biasanya tuh ada peringatan nanti di depan tuh, mobil tidak bisa masuk. Ini tuh masuknya Cicangor kalau nggak salah ya. Tapi setahu kita Cicangor tuh nggak ada ya dalam administrasi deh kayaknya. Jadi disebutnya tuh Cirejag 1 atau Cirejag 2 gitu. Jadi nama kampung Cicangor itu sepertinya di administrasi negara itu nggak ada gitu. Adanya tuh Cirejag 1, Cirejag 2 gitu. Kayaknya ya, tapi kita nggak tahu lah detailnya ya. Silakan ya di kolom komentar aja ya kalau misalkan kita salah gitu. Karena setahu kita sih Cicangor itu nggak ada. Namanya itu Cirejag 1, Cirejag 2 gitu. Jadi nama Cicangor itu kayak nama julukan aja, kayak nama panggilan gitu. Nah ini kita OTW Gang Ecot nih, ini area Gang Ecot. Sekarang udah bagus nih by the way. Kemarin tuh ada beberapa ya yang berlubang, tapi sekarang tuh udah mulus lancar jaya. Nah ini baru aja sih diaspal ini. Oh ini diaspal ya, bukan di hot mix. Ya cuma ini jalannya sih bagus ya, cuma ya itu dia tuh pisau bermata dua ya. Kendaraan suka kencang kalau jalannya bagus tuh sebetulnya. Jadi sebetulnya jalan berlubang itu nggak begitu buruk juga ya kalau untuk di area perkampungan gitu. Karena kalau jalan mulus tuh biasanya suka ngabers itu roda 2 atau roda 4 gitu. Jadi agak-agak tanda kutip kurang ajar gitu para pengendara kendaraan bermotor tuh. Oke deh, jadi itu dia ya guys konten kita kali ini San Mori yang kita lakukan jam 3 sore. Jadi sampai jumpa lah ya di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time and ciao ciao.